Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa yang baik, yang kami kenal dan kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami datang Tuhan ke hadapan-Mu, memohon berkat-Mu Tuhan. Kami mau mendengar sebahagian dari firman-Mu yang menjadi landasan kami untuk memulai aktivitas kami. Berkati ya Tuhan supaya kami boleh paham apa yang hendak Engkau sampaikan. Begitu juga bagi hamba-Mu yang menyampaikannya. Kiranya Tuhan memberikan hikmat supaya firman-Mu boleh menjadi pedoman bagi hidup kami. Amin. Bapak Ibu dan semua jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita semua pada hari ini, Rabu tanggal 4 Juni 2025, yaitu yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat yang ke-21. Demikian dikatakan. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Abang Inang dan semua jemaat yang dikasihi Tuhan, pada minggu yang akan datang, tanggal 8 Juni, kita akan memasuki sebuah pesta yang besar di tengah-tengah gereja, yaitu adalah pesta Pentakosta. Pentakosta ini mengingatkan kepada kita tentang turunnya Roh Kudus setelah Yesus naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ketika Yesus fisiknya sudah tidak lagi kita lihat, namun kepastian jaminan, kepastian penyertaan ada di dalam kuasa Roh Kudus. Dialah Allah, Trinitas, melengkapi Allah Bapa, Allah Anak, lalu menjadi Roh Kudus. Amang Inang, apa maksud ayat ini? Kenapa dikatakan di sana Tuhan menyembunyikan sesuatu bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi dinyatakan kepada orang kecil? Nah, ayat ini mau mengatakan kepada kita bahwa salah satu pihak atau golongan di tengah-tengah kehidupan manusia yang paling Tuhan sayangi dan Tuhan berada di pihaknya adalah kaum yang lemah. Kita tahu kaum yang kecil di sini dimaksudkan dia adalah orang yang lemah, dia yang miskin, dia yang ditindas, dia yang kesusahan, mengalami berbagai macam tekanan di dalam hidupnya. Dan Yesus jelas dia sangat peduli, dia sangat mengasihi orang-orang yang kecil seperti ini. Ketika sosial abai, ketika sosial absen, menunjukkan eksistensinya kepada yang lemah, namun Yesus sepanjang hidupnya telah menunjukkan keberpihakannya kepada yang lemah. Dan itulah yang mau dinyatakan melalui firman ini. Semuanya itu hal-hal yang baik, sukacita, hidup yang kekal ada bagi orang-orang yang lemah dan yang ditindas. Dan juga firman ini mau menunjukkan kepada kita bahwa segala sesuatu apapun itu ada di dalam kuasa tangan Tuhan. Tidak ada satupun di bawah kolong langit atau bumi kita ini yang ada di luar kehendak Tuhan. Termasuk juga siapapun yang melakukan dosa dalam hidupnya, siapa yang mencintai dosa,
dia pun juga tidak berkuasa untuk menyelamatkan dirinya. Bahkan itu akan disembunyikan daripadanya sukacita itu, keselamatan itu, kasih karunia itu. Oleh sebab itu, jika ada sebuah pertanyaan, siapa orang yang paling bahagia dalam hidup ini? Firman ini hendak mengatakan kepada kita bahwa orang yang paling bahagia adalah orang yang menerima kasih karunia Tuhan. Dan utamanya Tuhan sampaikan kepada orang-orang kecil. Oleh sebab itu, jika ada hidup kita saat ini yang merasa kita kecil, kita dikucilkan, kita tidak dianggap akibat keadaan-keadaan hidup yang mendesak kita, firman ini mau menyatakan kepada kita semua bahwa Tuhan ada di pihakmu. Tuhan berdiri di sampingmu. Dia jaminkan keselamatan, sukacita yang kekal bagi kita semua yang mau setia kepada Yesus, sekalipun kita memiliki banyak kelemahan dan kekurangan. Oleh sebab itu, Amang Inang, kita juga dipanggil melalui teks ini supaya kita mau memakai hidup ini senantiasa untuk menyenangkan hati Tuhan, supaya seperti yang dikatakan teks ini, bergembiralah Yesus di dalam Roh Kudus. Kita pastikan hidup kita adalah hidup yang menggembirakan, hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Dengan apa? Rajin beribadah, rajin mencari Dia melalui doa, membangun komunikasi yang intens, membaca firman-Nya, melakukan yang baik, berpihak kepada yang lemah, memberdirikan keadilan, dan lain sebagainya. Yakin dan percayalah, barang siapa yang hidupnya senantiasa menyenangkan hati Tuhan, dia akan mendapatkan sukacita yang berlimpah, kekal untuk selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di sorga, Engkau telah menyapa kami Tuhan melalui firman-Mu pada hari ini, di mana Engkau mengatakan kepada kami ya Tuhan, bahwa Engkau menyembunyikan segala sesuatu dari orang yang bijak dan orang yang pandai, melainkan Engkau membuka itu semua kepada orang-orang yang kecil. Kami tahu Tuhan, itu adalah sebuah sukacita yang besar. Tuhan mau tunjukkan bahwa Engkau berpihak kepada kami yang lemah. Oleh sebab itu Tuhan, kuatkanlah kami di dalam kehidupan kami, supaya kami senantiasa setia, senantiasa tabah, sekalipun kami tahu ada begitu banyak tantangan dan ujian dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, kami mau mulai aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhanlah yang berkati kami, menguatkan kami, supaya kiranya kami boleh menjalankan aktivitas kami dan boleh melalui itu semua menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sampaikan doa kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti juga kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.